Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi pemirsa Guntur Media, masih bersama saya Tias Paramita di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan untuk edisi hari ini, Senin 22 Februari 2021. Iya, dan kita masih membahas seputar kiat-kiat bisnis di marketplace. Jadi di sesi kedua ini, untuk Anda yang ingin tanya-tanya gitu ya, barangkali ada yang punya pengalaman ketika memulai bisnis di marketplace atau mungkin mau memulai bisnis di marketplace, bisa langsung aja telepon di 23455. Berhubung sudah ada Ibu Diota yang sudah punya pengalaman langsung gitu ya memulai bisnis di marketplace, dan juga sudah ada Ibu Trisna. Mungkin Tias ke Bu Trisna dulu ya, karena tadi Bu Diota udah banyak banget nih Tias cerita pertanyaan. Ya, dari tadi saya menyimak juga, karena besok-besok saya buka usaha juga ya. Oke, nah tadi Bu Trisna kan bilang menjadi salah satu orang yang hobi juga nih belanja di marketplace. Nah, kira-kira produk yang Ibu sering beli di marketplace apa aja? Oke, kalau hobi nggak juga sih ya. Kalau hobi kesannya saya konsumtif banget deh. Nanti ya sudahlah. Kalau kita ngomong perencanaan keuangan repot. Oke. Kalau hobi tidak ya. Jadi paling tidak suka sih sebenarnya. Kalau produk-produk, saya malah lebih suka belinya adalah produk-produk alat-alat peralatan dapur itu. Karena satu, memang kita dapat harga lebih murah kadang-kadang jika kita bisa memanfaatkan diskon yang tepat itu gitu. Misalkan kayak panci yang semodel itu gitu. Terus juga produk-produk apa ya? Ya lebih ke situ, fashion juga. Cuman kalau fashion ya, Tias mungkin sudah ada pengalaman juga. Kadang kalau fashion itu kita tidak sesuai dengan foto yang ada di situ gitu. Jadi kita memang benar-benar harus hati-hati sebagai konsumen, harus detail, harus jeli sebenarnya apakah barang yang kita perlukan itu sesuai atau tidak. Dan yang terpenting kita nggak tergoda sama diskon sih biasanya ya. Cuman memang itu adalah suatu rayuan maut sih sebenarnya. Kadang itu adalah barang yang tidak kita butuhkan, tetapi karena ada diskon akhirnya kita beli. Setuju ya? Nah, seperti itu. Nah, tapi topik kita hari ini sebenarnya sih bagaimana kita memulai usaha dengan menggunakan marketplace. Ini sebenarnya saya dapat ide juga karena kemarin ada teman saya, dia itu selama ini membuka usaha secara offline. Oke, dia jualan baju-baju Bali seperti itu. Jadi dia punya toko. Kemudian di masa pandemi seperti ini, tentu saja tokonya tidak ada yang datang ya, sepi gitu kan. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menggunakan marketplace gitu. Dengan marketplace itu ada gitu, jadi ada pemasukan meskipun tidak banyak, tetapi ada pemasukan ketimbang dia tidak memanfaatkan marketplace itu sendiri gitu. Jadi produk-produk Bali itu kan sangat terkenal, sangat terkenal banget sampai keluar ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan toko offline saja dan mungkin hanya IG dan Facebook, mungkin tidak bisa keluar gitu. Tetapi kalau dengan menggunakan marketplace, nah itu bisa dicoba sebenarnya, sehingga market atau jangkauan pasar kita lebih luas dari hanya sekedar pertemanan melalui media sosial saja. Oke, Ya, jadi, seperti itu. Jadi menurut Bu Trisna lebih menguntungkan lah ketika Bisa dicoba. Bisa Nah, dicoba. tadi kan Bu Diota setuju ya. Jadi di compare gitulah ya. Jadi diikuti dulu, dalam artian kita memang harus punya sosmed dulu. Jadi promosinya bisa lewat IG, bisa lihat Facebook gitu. Tetapi tidak ada salahnya juga setelah itu kita memiliki follower atau sudah memiliki konsumen, kita akan bawa lagi ke marketplace. Kenapa? Karena jangkauan pasarnya itu, jangkauan pasar yang lebih luas sebenarnya gitu. Jadi tidak ada salahnya mencoba, dan itu sudah terbukti gitu. Jadi ada teman saya seperti yang saya sampaikan tadi, ya yang mulanya penjualannya tidak seberapa gitu, tapi dengan adanya marketplace ini penjualannya menjadi meningkat. Tapi mungkin betul sekali kiat-kiatnya itu tetap harus dijaga ya, karena kalau kita belanja online itu yang nomor satu, kepercayaan itu betul-betul dijaga. Jadi dalam artian bahwa sekali kita mendapat review buruk ya sudah, dalam artian sudah nggak bisa diinikan lagi gitu kan. Respon yang lambat, kemudian pengirimannya tidak bagus. Nah, itu otomatis akan ada review yang sangat mempengaruhi penjualan kita tentu saja gitu. Jadi memang ada positif negatifnya juga sih. Nah, itu yang harus kita pelajari sebenarnya. Iya, karena kalau kita belanja di marketplace kan kita nggak bisa lihat langsung barangnya ya. Jadi emang kepercayaan konsumen itu emang nomor satu gitu ya. Nah, kalau Ibu lihat perkembangan sampai saat ini gitu ya, apakah menurut Ibu untuk orang yang mulai bisnis kecil-kecilan gitu ya, produknya entah itu pakaian atau apa, itu emang lebih baik mencoba memulai bisnisnya di marketplace berarti ketimbang offline?
Oh iya, tentu saja kalau sekarang kita lihat di masa pandemi seperti ini ya, untuk membuka offline itu tentu saja ada biaya kos tambahan, ya kan? Satu, sewa toko udah pasti. Iya. Karena kalau kita mau buka usaha offline, toko itu harus terpampang nyata. Iya. Maksud saya dia harus dilalui oleh banyak orang dan otomatis tempatnya lumayan, ya kan? Yang kedua display kan, dalam artian bahwa kita membutuhkan display, kita membutuhkan barang yang cukup banyak dan tentu saja modalnya itu akan besar. Dan mungkin di masa pandemi ini tidak banyak orang yang keluar seperti itu kan, tidak banyak kita lihat orang jalan-jalan seperti itu. Tetapi kalau online, nah mungkin ada reseller semacam itu. Nah sebenarnya itu kan kita hanya butuh kemauan untuk melakukannya gitu kan, karena kita bisa beli pembelinya dulu, kita bisa cari pembelinya dulu, baru kita available untuk barangnya. Terus yang berikutnya kreativitas kita, bagaimana menampilkan produk kita dengan foto-foto, kemudian bisa kita undang teman-teman untuk memberikan testimoni supaya meningkatkan rating kita. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi, di masa pandemi seperti ini saya pikir bertransaksi atau berjualan secara online, baik melalui online shopping atau marketplace, itu adalah salah satu yang lebih menguntungkan daripada kita harus membuka secara offline. Iya, karena biayanya juga nggak begitu besar kan kalau offline ya, kita nggak perlu tempat, nggak perlu perawatan segala macam. Dan karyawan tentu saja. Iya, dan karyawan pastinya masih bisa lah dikerjakan sendiri mungkin untuk awal-awal gitu ya. Oke, kembali ke Bu. Sebelum ke Bu Diota, kita sapa dulu penelpon kita di 23455. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Gongde Ngurah Rai ya. Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Tapi bagaimana ini? Kami cuma menanyakan kalau Gongde mau ikut dalam arti dalam kerjasama misalnya. Nah, sebabnya Gongde cuma naruh duit gitu, dan Gongde diberi dividen. Apa bisa Gongde melakukan itu? Di mana-mana nanti Gongde akan support. Tetapi Gongde tidak mau menjadi owner, cuma cari keuntungan di dividen kita sama-sama, dan Gongde ngasih uang besarnya begitu. Itu saja. Terima kasih banyak waktunya. Baik. Terima kasih. Mungkin langsung Bu Diota bisa ditanggapi. Coba digini lagi lah. Tadi. Kalau Gongde ini nanya, apakah bisa dia ini cuma menginvestasikan uangnya saja? Misalnya Bu Diota kan udah punya usaha di marketplace, dia ngasih uang, tapi dia nggak mau ikut ngelola. Itu bisa nggak sih sebenarnya dalam bisnis marketplace? Apa pernah terjadi nggak sih? Jadi kayak investasi jadinya gitu ya. Ini sebenarnya tergantung dari pelapaknya sendiri kan gitu. Apakah dia menerima nggak modal dari luar? Kalau dia menerima ya bisa saja kan gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan nanti adalah bagaimana bagi hasilnya kan gitu ya. Itu yang penting, karena kita naruh modal kan harapannya kita juga dapatkan keuntungan berapa persen. Nah, mungkin itu agak sedikit rumit gitu, karena biasanya memang si penjual-penjual yang di marketplace ini golongannya adalah menengah ke bawah gitu ya. Jadi bukan skala bisnis yang menengah ke atas gitu. Karena kalau bisnis yang menengah ke atas biasanya dia sudah punya website sendiri, pelanggan-pelanggannya juga sudah atau mungkin yang menengah ke atas dia punya official. Jadi kalau di Shopee itu dia punya official marketnya, shopnya gitu ya. Jadi kayak misalnya Matahari Department Store, Ramayana, itu dia punya officialnya sendiri, dan itu ada beberapa yang dikelola oleh Shopee, ada juga yang dikelola sendiri oleh si perusahaannya gitu ya. Tapi bagi pelapak-pelapak kecil gitu, yang menengah ke bawah, ya kembali lagi tergantung apakah dia membuka enggak. Kalau membuka, kembali lagi bagi si pemilik modal, berapa sih persentase yang akan didapat kan gitu ya, keuntungannya. Terus bagaimana kita melihat ini berapa penjualannya di marketplace, apakah ini penjualan di marketplace atau ini penjualan dari online shop kan, seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih gitu. Karena emang kebanyakan kalau di marketplace itu kan usaha-usaha kecil, orang yang baru merintis biasanya. Betul. Kecuali gitu yang masuk ke dalam official shop itu ya. Jadi yang memang merek ini Unilever misalnya seperti itu, dia punya official shop sendiri. Kalau daripada Gongde mungkin bingung gitu ya mau investasi di pelapak mana di marketplace, mungkin langsung investasi ke marketplace-nya sendiri gitu ya. Naruh di Shopee gitu ya. Betul. Lebih membantu barangkali gitu. Nah, mungkin selama Bu Diota atau awal-awal Ibu Diota ini merintis usaha di marketplace, ada kesulitan nggak sih yang dihadapi? Kesulitannya mungkin pertama kita karena baru kan gitu ya, sama seperti kita punya aplikasi baru kan, cari tahu dulu nih fiturnya apa aja kan gitu, fungsinya apa aja, mungkin itu sih. Tapi kalau misalnya kita
biasanya di marketplace itu lebih banyak anak muda sih ya. Jadi kita juga lebih nggak gaptek sama teknologi, karena kan anak muda kan biasanya coba-coba aja, klik-klik aja gitu ya. Oh kalau ini berarti artinya ini, nah seperti itu. Jadi mungkin yang pertama karena pengenalan fitur aja. Jadi bagaimana kalau misalnya kita terima barang, ini prosesnya seperti apa. Terutama kalau kayak di Shopee itu kan dia kerjasamanya dengan beberapa ekspedisi, misalnya JNT, Si Cepat dan seterusnya. Nah kita juga bisa memilih pengiriman barang gitu. Terus kita mungkin akan terbiasa dengan mengukur barang. Nah itu bisa diminta sama Shopee. Jadi foto produk, deskripsi produk, kita juga diminta berapa sih dimensi produknya ini. Ini untuk mengetahui volumenya. Jadi kadang barangnya ringan tapi membutuhkan volume yang besar seperti boneka kan seperti itu ya. Jadi ringan kok kenanya 2 kilo kan gitu, karena kena volume dia. Untuk beberapa ekspedisi dia kena volume dia di sana. Nah ini kadang yang tidak diketahui oleh konsumen ya, kok barangnya ringan kecil tapi dapat volumenya kena ongkir 2 kilo misalnya seperti itu. Nah itu kadang yang ini. Nah untuk pelapak pun juga akhirnya terbiasa mengukur barang, ini dimensinya berapa, beratnya berapa. Terus juga kita harus menilai juga kita mau ngirim barangnya kemana. Jadi kita bisa pilih sebenarnya di sana. Jadi ada beberapa ekspedisi, kalau misalnya kita mau ke JNT aja bisa pilih itu aja. Kalau mau ke banyak ekspedisi bisa juga gitu. Itu juga yang jadi kesiapan kita aja sebenarnya. Kalau misalnya kita siap untuk mengantar ke sejumlah ekspedisi, ya pilih semuanya. Kalau enggak, ya pilih beberapa saja gitu. Oke, nah lalu untuk tantangannya sendiri yang Ibu hadapi mungkin ketika membuka usaha di marketplace? Tantangannya ketika pertama kali buat terutama ya, karena kok sepi gitu ya. Karena memang kecenderungan pembeli pasti melihat testimoni itu kan, terus biasanya lihat rating. Kalau misalnya nggak ada rating, kadang ini bener nggak sih pelapaknya, ini kan kadang gitu ya. Itu biasanya tantangan awal orang yang memulai usaha di marketplace, karena memang pembeli melihatnya pasti dari rating itu sendiri. Tapi jangan berkecil hati, seperti saya bilang tadi, ya kita kolaborasikan dengan media sosial. Jadi pelanggan-pelanggan kita di media sosial coba dialihkan belanja di marketplace gitu ya, dengan berbagai keuntungan. Jadi bisa memberikan feedback juga, rating juga kan gitu. Dan kalau sudah ada pembeli yang memberikan rating, jangan sungkan juga kita memberikan respon balik gitu ya. Itu juga istilahnya memberikan apresiasi juga kepada konsumen bahwa saya sudah memberikan komen loh gitu. Kalau di komen balik sama penjualnya kan mungkin ada kepuasan, oh saya direspon nih sama penjualnya, diperhatikan gitu ya. Saya memberikan komen yang baik, ini kok nggak ada respon apa-apa kan kadang gitu ya. Nah itu juga perlu si penjual memberikan respon yang baik. Wah, terima kasih sudah belanja, atau kadang kita memberikan terima kasih sudah repeat order, sudah mengulang order kembali. Jadi ini juga bisa menjelaskan kepada konsumen lain bahwa oh si konsumen ini sudah bolak-balik loh belanja, karena si keterangan dari penjualnya sudah mengatakan bahwa terima kasih sudah repeat order, mengulang kembali pesanan kan gitu ya. Nah itu sih. Oke, berarti penting banget untuk pelapak emang aktif sekali ya. Ya, betul. Ya? Jadi kalau misalnya memang saya kalau nganggur gitu, kalau buka media sosial ya pasti buka marketplace, ya entah balas komen, entah apa gitu. Meskipun telat mungkin yang kita balas gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan udah disebutkan banyak sekali marketplace yang ada, terutama di Indonesia gitu ya. Tadi Ibu juga sudah bilang kalau Ibu memilih 2 tuh, ada Tokopedia. Satu. Saya pakai Shopee aja. Pakai Shopee aja. Karena keterbatasan tenaga juga mengelola ininya. Apakah memungkinkan untuk kita pemilik usaha itu membuka ikut di dalam banyak marketplace? Mungkin. Jadi tergantung kepada kita lagi kan gitu ya. Kalau kita bisa untuk mengelola banyak marketplace, lebih bagus lagi. Artinya jangkauan pasar kita luas gitu ya. Karena kadang konsumen pun tidak hanya punya satu aplikasi saja. Kadang ada konsumen yang punya 3 aplikasi marketplace dan seterusnya. Kadang dia membandingkan, kalau di Shopee barang ini harganya sekian, kalau di Tokopedia sekian. Kadang seperti itu. Jadi kalau bagi pelapak sih, kalau mau buka banyak silahkan, tapi kembali lagi mampu nggak mengelola gitu ya. Karena kembali lagi seperti saya bilang, respon itu yang penting. Ketika kita nanya barang nggak direspon lama, pembeli pasti akan lari ke tempat yang lain, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita setiap waktu bisa punya waktu untuk buka marketplace, ya bagus. Atau enggak, kita punya tenaga admin yang memang khusus untuk mengelola media sosial dan marketplace kita, ya nggak masalah gitu. Oke, intinya konsisten gitu ya, bisa nggak sih? Apalagi kalau ada keluhan, misalnya pengembalian barang nggak direspon cepat, nanti jangan-jangan pelanggannya marah, terus memberikan respon yang jelek kan juga tidak bagus. Makanya ketika ada pengembalian barang, harus direspon dengan cepat gitu ya. Karena biasanya orang kan sudah emosi duluan kalau sudah keterima barang yang nggak cocok dan seterusnya. Itu harus justru yang kita berikan pelayanan yang lebih bagus dibandingkan kalau misalnya yang baru membeli, misalnya seperti itu. Gitu. Oke, nah lalu untuk pengemasan sendiri atau packing, itu biasanya dari pelapaknya sendiri atau pihak ekspedisinya, Bu? Dari pelapak sendiri. Jadi beberapa pelapak juga memberikan fasilitas, kalau mau aman,
silahkan beli bubble wrap baru atau nambah kardus baru lagi, jadi biar lebih aman. Nah, kadang disinilah pembeli yang terjadi kesalahan ya. Dia tidak membaca deskripsi yang jelas, misalnya dia beli alat-alat elektronik, datang-datang kok pecah, datang-datang kok retak, misalnya seperti itu. Padahal di deskripsi sudah dijelaskan sama pelapak bahwa kalau mau barang aman, tambahkan kardus dengan biaya tambahan atau tambahkan bubble wrap dengan biaya tambahan. Nah, kadang itu nggak dibaca. Jadi asal main check out aja, terima barang, ternyata kardusnya lecek atau kardusnya apa dan sepertinya. Nah, itu biasanya jadi masalah karena sebenarnya akhirnya ujung-ujungnya disalahkan pelapak lagi kan gitu ya. Padahal pembeli juga kadang tidak membaca dengan seksama deskripsi itu gitu. Jadi kalau untuk pengemasan kembali lagi ke pelapak, bagaimana kita ngemas barangnya seperti apa. Oke, gitu. karena dulu sempat ada Tias lihat di media sosial yang protes-protes tuh karena itu udah barangnya rusak ya. Iya, betul. Ya. Oke, berarti kita sendiri juga harus pembeli juga harus hati-hati. Harus tahu mau dibungkusnya kayak gimana. Karena gini, menjual barang offline sama online tuh keunikannya ya di pengemasan tadi. Kalau offline kan paling dikresein saja, selesai sudah gitu ya, nggak perlu effort yang macam-macam. Tapi ketika kita belanja online, apalagi barang-barang yang sangat ringkih gitu ya, sangat perlu perhatian yang lebih, otomatis kan pengemasan harus banyak. Itu kadang pengorbanannya juga lebih banyak kan, beli kardus, selotik dan seterusnya. Nah, kadang seperti itu sih. Itu pengorbanan yang lebih ketika kita buka online shop maupun marketplace sebenarnya gitu. Ada seninya ya. Iya, benar. Oke, nah selama membuka usaha di marketplace ini konsumennya di mana aja Bu kalau boleh tahu? Adakah konsumen terjauh yang pernah Ibu layani? Iya. Jadi kalau di Indonesia sampai barat itu saya pernah sampai ke Sumatera, Padang itu ada gitu. Jadi istilahnya kalau cuma mengandalkan media sosial nggak mungkin sampai ke sana kan gitu ya. Tapi dengan marketplace ke Kalimantan saya pernah, ke Sumatera saya pernah gitu. Jadi tapi memang permintaan mereka adalah pengemasan yang lebih rapi, lebih aman karena lumayan perjalanannya jauh kan gitu ya. Kadang saya berpikir saya aja belum pernah ke Padang, barang sudah pernah ke Padang. Barangnya itu duluan ke sana ya, barang dagangannya. Kalau untuk media sosial sih sebenarnya saya sudah pernah sekali ekspor ya ke Brunei. Kebetulan saya punya barang-barang kerajinan. Jadi menurut pembeli di sana belum ada gitu. Jadi dia lihat dari media sosial saya, dia beli lewat media sosial. Karena kalau lewat marketplace katanya tidak memungkinkan ininya, biayanya lebih mahal katanya gitu. Jadi dia mintanya offline aja deh biar nggak terlalu ribet misalnya. Dia akhirnya minta offline gitu. Oke, berarti kalau untuk marketplace-nya sendiri itu bisa ekspor nggak sih atau nggak ngirim ke luar negeri itu bisa? Bisa. Buktinya kita juga bisa beli barang di luar negeri kan gitu ya. Bisa, cuman mungkin biaya VPN dan seterusnya pengiriman juga lebih mahal dan prosesnya lebih lama. Karena kena biaya cukai dan seterusnya kan gitu. Karena pengalaman saya kemarin ekspor juga hampir 2 minggu. Jadi 2 minggu tuh hidup tidak tenang. Kalau barang nyampe mungkin nyampe, tapi aman nggak nyampe sana, penyok nggak kan gitu. Itu kegelisahan tantangan sendiri ya bagi pemilik online shop gitu. Emang itu plus minusnya kalau kita belanja online gitu ya. Oke, mungkin bisa dibagiin Bu tips-tips untuk pemirsa yang ingin membuka usaha di marketplace. Ya, jadi zaman sekarang tidak perlu takut lagi untuk berjualan di marketplace karena marketplace sangat aman sekali gitu ya, baik bagi pembeli maupun bagi penjualnya. Kiatnya sih, kalau saya prinsip utamanya adalah memberikan pelayanan yang terbaik, itu aja sih. Jadi kalau ada yang bertanya, berikan respon yang bagus. Tidak hanya di marketplace saja ya, di online shop, offline, sebenarnya pelayanan ini yang paling penting. Orang berani bayar mahal asalkan dapat pelayanan yang bagus kan gitu. Apalagi bisa beli barang yang murah, dapat pelayanan juga bagus kan gitu ya. Bagi saya sih itu yang pertama, pelayanan. Entah kita mulai dari merespon mereka bertanya, entah ketika mereka mulai membeli barang kita mengemasnya, entah ketika mereka nanti meretur barang, itu kita harus memberikan respon yang bagus. Itu sih kalau dari saya poin pentingnya ketika berbelanja di berjualan di marketplace gitu. Pelayanan dan menjaga kepercayaan menjaga kepercayaan dari konsumen gitu. Oke Bu Trisna, mungkin ada pesan closing statement yang ingin disampaikan? Tadi sudah ya sama Diota ya. Sekarang ngomong apa lagi? Ditambahkan mungkin? Bisnis marketplace ini setidaknya kita harus mulai IT ya Diota ya. Jadi kalau saya bilang selama ini mungkin toko-toko offline yang pemiliknya itu mungkin generasi saya ke atas gitu ya. Mungkin agak-agak aduh gimana kita pegang HP aja juga kadang males gitu. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan ya, tidak ada jalan gitu. Memang kita harus memanfaatkan generasi milenial sebenarnya. Dari anak mungkin, atau kenalan, dan mungkin itu ada biaya yang harus ditambahkan.
Tetapi kalau biaya itu seiring dengan peningkatan pendapatan kita, kenapa tidak dicoba? Jadi dalam artian kita tidak perlu apatis ya dengan kemajuan teknologi sekarang ini gitu. Jadi kita nggak bisa, saya sudah biasa nih buka toko begini aja gitu. Tapi kalau misalkan perkembangannya tidak ada, karena memang sekarang perkembangan penjualan sekarang memang lebih masif dengan menggunakan online, maka itulah yang harus dijalani. Jadi kita harus berubah sebenarnya, dalam artian berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Dan kalau misalkan kita tidak melek IT, ya kita harus mengeluarkan biaya gitu. Jadi kita harus menyewa seseorang yang memang bisa untuk menjual barang kita melalui marketplace. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu Tresna. Sekali lagi Bu Diyoko juga terima kasih sudah sama-sama. sharing pengalamannya ya. Semoga ini bisa menambah inspirasi ya bagi pemirsa Guntur Media yang memulai usaha, masih bingung apalagi yang masih membuka usaha via offline saja. Mungkin bisa dicoba mulai dari sekarang untuk terjun ke marketplace gitu ya. Demikian untuk Fintalk edisi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau yang kelewatan bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa di like videonya, subscribe, dan diklik juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Demikian Fintalk edisi hari ini, saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.